Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati. Mari kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan. Di hadapan tahta Allah Bapa. Mari kita menikmati berlama-lama dari hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lepaskan setiap beban yang ada. Setiap beban-beban, beban pelayanan, beban keluarga, beban pekerjaan, beban rumah tangga, segala macam beban-beban. Mari kita tanggalkan terlebih dahulu di luar pintu gerbang. Kita masuk menghadap tahta hadirat Allah Bapa dan sujud menyembahnya. Kita mau menghargai keberadaan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menghargai kedaulatan Tuhan pada sesi pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebab Dia kudus. Dia kudus. Dia layak ditinggikan. Sebab Dia layak disembah. Dia layak disembah. Sebab Tuhan kudus. Tuhan kudus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Sebab Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak disembah. Sebab nama-Mu kudus. 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 Engkau Tuhan kudus. Engkau Allah yang sempurna. Untuk itulah kami pun harus sempurna.
saya diperlihatkan sebuah jalan setapak. Jalan yang bercabang. Sebuah jalan di pedesaan. Di antara persimpangan ada sebuah pohon. Kita berdiri di sana. Kita berjalan di sana. Tuhan gak melihat dari mana asal kita, dari mana asalmu, apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, apa latar belakangmu. Perjalanan di masa lalu tidak semua menentukan perjalanan yang akan kita tempuh di masa depan. Namun hanya ada satu Allah saja yang turun dari surga untuk membawa kita ke surga. Sekalipun di depan jalan bercabang, membuat kita ragu terhadap pilihan-pilihan. Namun Roh Allah diberikannya kepada kita agar kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran manusia yang menyesatkan. Terkadang kita menilai bahwa karunia-karunia mengusir setan, bernubuat, merupakan karunia-karunia profetik. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, kepada saudara semua, bahwa manusia profetik bukan mereka yang mengusir-ngusir setan, melihat-lihat alam roh, melihat masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Bukan juga mereka yang menguasai, memiliki berbagai macam karunia. Karunia-karunia itu baik. Karunia-karunia itu adalah pemberian. Karunia-karunia itu adalah ekspresi dari profetik. Manusia profetik adalah mereka yang berada bersama-sama dengan Yesus. Dimanapun Yesus berjalan, Dia ada di sana. Jika perjalanan dalam
tujuan, persimpangan. Bapak Ibu saat ini berada dalam padang gurun, dalam lembah, dalam kekeringan. Itu bukan karena kita salah jalan. Itu karena memang Tuhan membawa kita ke padang gurun, ke lembah-lembah, dengan bermaksud mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Jangan ditengking, jangan disangkali. Tapi mintalah hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saya berharap setiap paginya kita semua pribadi tiap pribadi selalu mendapatkan pesan dari Tuhan. Bukan hanya menunggu para pelihat-pelihat menyampaikan pesan dari Tuhan, tapi saya sangat berharap pribadi lepas pribadi mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara utuh, mengenal Tuhan secara utuh, kebaikannya, kekudusannya, hukum-hukumnya, norma, karakter, seperti yang almarhum pendahulu kita ajarkan, bahwa saat teduh saatnya kita membaca seperti koran pagi, koran surgawi, mengetahui hal-hal di masa lalu, mengetahui hal-hal yang akan datang dan yang akan terjadi sepanjang hari ini. Untuk itulah kita butuh keintiman. Kita butuh kesungguhan hati. Hati yang menyembah, hati yang mencari Tuhan. Mungkin sebagian Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan pesan dari Tuhan? Pada pagi hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, milikilah hati untuk mendoakan sesamamu. Milikilah hati berdoa untuk sesamamu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini, agar kita dapat menangkap
pesan dari isi hati Tuhan, agar kita mengerti setiap rencana dan rancangan Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami memahami dan mengerti, agar kami dapat menikmati berkat-Mu di dalam kehidupan kami, berkat yang sesungguhnya. Bukan hanya berkat secara lahiriah ataupun batinnya, tapi berkat yang sesungguhnya. Yakni yang secara rohaniah. Sebab ada tertulis, semua berkat rohani telah diberikan ke dalam Yesus Kristus. Karena kami sadar ya Tuhan, bahwa berkat-Mu bukan hanya sekedar materi maupun kesehatan ataupun kedamaian, tetapi berkat itu adalah pribadi Kristus. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sungguh kami membutuhkan keberadaan-Mu Tuhan untuk menguasai kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami hadir pada pagi hari ini. Kami ada pada pagi hari ini karena kami rindu tenggelam dalam kasih-Mu, tenggelam dalam kasih-Mu. Mabuk akan pandangan-Mu. Bawa kami Tuhan ke tempat di mana kita berjumpa pertama kali. Bawa kami Tuhan tempat di mana kita berpandang-pandangan mata dengan mata pertama kali. Sebab kami rasakan rindu yang begitu bergelora, cinta yang begitu bergelora, bagaikan api, api yang menghanguskan, api yang menghanguskan, yang melahap apapun yang ada di sekitarnya. Karena Engkau melihat jauh, jauh ke dalam lubuk hati kami, dan Engkau yang menyelidiki isi hati kami, betapa dalamnya. Kerinduan kami Tuhan, di sini pada pagi hari ini kami menantikan-Mu. Jiwa kami haus, haus akan Engkau.
masing-masing tiap pribadi bersyafaat. Utarakan, katakan perasaanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terus berdoa, terus berdoa. Sebab Tuhan rindu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Tuhan rindu mendengar seruan hati kekasih-kekasihnya. Biarlah perasaan ini terus bergelora. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi milik-Mu, ciptaan-Mu, buah tangan-Mu. Alam bersuka karena Engkau ya Tuhan. Engkau menciptakan Adam serupa dengan gambaran-Mu. Engkau yang menciptakan manusia seirama dengan detak jantung-Mu. Engkau yang memahkotai kami dengan kemuliaan-Mu, mendandani kami dengan irama-Mu. Engkau yang menganugerahkan kepada kami otoritas surgawi. Sekalipun seringkali iblis berusaha untuk menjatuhkan kami, tapi tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menghendaki manusia untuk membangun sebuah keluarga agar bumi dipenuhi kemuliaan-Mu. Engkau yang memberi mereka kuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Sekalipun dunia di bawah kuasa jahat, ketidakadilan, tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa dari-Mu lah kami berasal. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya, seringkali saya jatuh, seringkali saya suka akan dosa-dosa. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, bahwa tabiat manusia adalah dosa. Tabiat manusia adalah kotor, karena manusia diciptakan dari debu dan tanah. Namun ada unsur lain yang membuat kita sangat berharga, yakni unsur roh kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan. Mari menyembah, terus menyembah. Menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah yang disembah adalah roh.
bergembala dalam roh dan kebenaran. Pastikan roh Bapak Ibu berkontak, terkoneksi dengan Tuhan pada pagi hari ini. Alami Tuhan pada pagi hari ini. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Kami tahu pengharapan ada di dalam Tuhan. Beristirahatlah hai jiwa. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Mari berdiri dan jangan goyah. Agar tidak goyah, kita harus tenang dan menatap wajah Tuhan. Terus menantikan Tuhan, terus tenggelam dan beristirahat dalam kasih-Nya. Ya Bapa, apapun yang mungkin kami hadapi dan apapun yang akan kami dengar di dunia ini, tidak akan ada yang menggoyahkan keyakinan kami dengan mengatakan bahwa Engkau bukan Bapa yang baik. Terima kasih telah menyerahkan putra-Mu untuk kami. Kami percaya kepadamu akan apa yang dilakukan putra-Mu Yesus Kristus selama sisa hidup kami. Kami mencintai-Mu Bapa. Sungguh kami mencintai-Mu. Sekalipun Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul untuk menyesatkan dunia dan segala isinya, namun ya Tuhan, Engkau yang mengajar kami untuk hanya berfokus pada kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, waspadalah terhadap berbagai macam angin pengajaran manusia. Mungkin Bapak Ibu berkata, bagaimana cara membedakan yang palsu dengan yang asli? Sebab ada tertulis, firman lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia sanggup membedakan jiwa dan roh, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Membedakan pertimbangan-pertimbangan. Firman adalah Allah. Firman adalah roh. Dan firman adalah hidup. Hiduplah. Hiduplah oleh roh. Maka kita tidak akan digoyangkan oleh berbagai macam
ajaran manusia yang menyesatkan. Saya mau minta tolong Ibu Monica atau Eyang berdoa bagi kita untuk keteguhan iman kita yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Ibu Monica. Bapa Surgawi, ucap syukur, Tuhan. Bapa, Kau mengasihi kami. Bapa, saat ini kami bawa, oh Tuhan, bukan hanya diri kami sendiri yang butuh Engkau, tetapi semua saudara-saudara kami yang ada di grup RTM ini Tuhan, kami yang ada di grup Amasing ini Tuhan, butuh Engkau tiap saat, semua butuh Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan, oh Tuhan, goyangkan iman kami apabila kami didera terus menerus dengan keadaan yang bukan seperti ujian di dalam iman kami. Hadapi banyak hal Tuhan yang seringkali menyulitkan kami. Solusi untuk menemukan jawaban yang dari Engkau, kadang menemukan jawaban yang dari Engkau. Tuhan, biarlah kami dan saudara-saudara kami semuanya saat ini Tuhan mau buka hati kami Tuhan, mau buka hati kami Tuhan untuk melihat lebih jelas akan kasih, akan kuasa-Mu yang kami yakini hanya Engkau Tuhan yang mengatur kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan dan Roh Kudus, bantu kami Tuhan, agar saya dan saudara-saudara kami di grup ini Tuhan biasa menetapkan hati untuk terus percaya hanya kepadamu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kami hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Yesus yang mati di kayu salib itu untuk bela kami ciptaannya. Itu adalah ciptaan-Mu Tuhan. Engkau pernah tega dengan kami Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa yakin bahwa segalanya hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadikan mungkin setiap yang tidak mungkin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Korintus 5 ayat 7 mengatakan bahwa kami hidup karena iman. Kami hidup oleh iman, bukan karena kami melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh percaya akan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa menguatkan kami.
Kami dapat melakukan semuanya ini karena Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau mengatakan ini di dalam kitab Filipi ayat 13. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada saudara-saudara kami Tuhan. Artinya imannya Tuhan kita tidak akan mudah goyah oleh apapun. Intimidasi iblis itu senantiasa ada. Kami percaya kekuatan Allah, kekuatan Allah senantiasa ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah menggerojoki kami dengan air kehidupan-Mu seluruh kerak-kerak dosa kami, kerak-kerak kami yang kotor. Kau bersihkan dengan air kehidupan-Mu Tuhan yang adalah Engkau sendiri. Boleh merasakan pikiran kami, perilaku kami sudah Engkau bersihkan Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena melalui Engkau Kristus yang telah bangkit bagi kami. Kami telah menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami telah menerima kuasa untuk menjadi pemenang, lebih dari pemenang atas segala pencobaan, atas segala Tuhan gunung-gunung pencobaan yang kami hadapi. Tuhan, kami menang karena Engkau sudah berikan kuasa untuk menghadapi gunung masalah itu dapat kami ratakan Tuhan. 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sendiri Tuhan yang mengatakan Engkau akan memberi kelegaan kepada setiap saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini didera dengan beberapa masalah yang dirasa berat, yang dirasa sulit. Sendiri Tuhan yang sudah mengatakan supaya kami datang kepadamu. Engkau peluk Tuhan, Engkau peluk Tuhan. Engkau akan memberi kelegaan kepada kami. Bahkan di dalam firman-Mu Mazmur 19 ayat yang ke-7 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Pasti firman menguatkan kami Tuhan. Firman menguatkan kami Tuhan. Kau menopang kami dengan tangan kanan, tangan-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan bahwa saya dan saudara-saudara kami semuanya yang ada di RTM ini Tuhan sudah mendapatkan kemenangan. Engkau yang sudah memberikan kemenangan, lebih dari pemenang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meyakini semuanya itu. Haleluya, haleluya. Kami sudah menerima apa yang didoakan oleh saudara kami ya Tuhan. Sekalipun tukang-tukang sihir dan tukang-tukang mantra memakai kekuatan jiwa mereka untuk menyiksa kami, tapi ya Tuhan, kasih-Mu yang mengikat kami di dalam kemuliaan-Mu.
kiranya kami ya Tuhan, terlepas dari seteru kami yang jahat, yang terlihat maupun yang tidak kelihatan. Tuhan, Engkau perisai kami, kota benteng kami, dan keselamatan kami. Kepada siapakah kami dapat berlindung dan teriknya siang dan dinginnya malam? Tuhan, Engkau perisai kami. Engkaulah batu penjuru bagi kami. Doa kami ya Tuhan, kiranya kami terlepas dari keinginan daging yang selalu ingin berkuasa, harga diri, kesombongan, dan berbagai-bagai keinginannya yang lain. Kitab Nehemia 13 ayat 1 menuliskan, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah, Engkau yang mengubah kutuk itu menjadi berkat. Engkau Tuhan yang mengasihi umat-Mu. Engkau yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan permainan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijak mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersama Tuhan kita tidak lagi sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Perkatakan bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang ini dengan iman saya mengenakan perlindungan dari perlengkapan senjata-Mu. Agar saya dapat menentang iblis dan pasukannya, dan dapat mengatasi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Saya memakai kebenaran-Mu untuk melawan semua dusta dan kesalahan-kesalahan dari si musuh yang amat licik itu. Saya mengenakan kebenaran-Mu untuk mengalahkan semua pikiran-pikiran jahat dan tuduhan-tuduhan palsu dari si iblis. Saya menerima perlengkapan Injil perdamaian, dan saya tinggalkan kenyamanan dan kesenangan duniawi untuk memerangi si musuh itu. Saya menerima iman-Mu Tuhan untuk menghalangi jalan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan yang masuk pikiranku. Saya menerima keselamatan-Mu dan mempercayai-Mu agar Engkau melindungi roh, jiwa dan tubuhku dari serangan-serangan iblis yang bermacam-macam itu. Saya menerima firman-Mu dan saya berdoa
Roh Kudus memungkinkan saya untuk memakai firman itu dengan berhasil untuk melawan si musuh, untuk memutuskan semua belenggu-belenggu dan melepaskan setiap tawaran iblis dalam nama yang kuat dan yang dapat menaklukkan segalanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajari kita untuk tidak menggunakan kekuatan jiwa, tapi Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan mengajari kita berdoa kepada Bapa untuk jiwa-jiwa yang kita jumpai. Mari kita renungkan apa yang disampaikan pada hari ini. Ketika kita berdoa bersama, pemulihan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, kuasanya begitu nyata. Sebab ada tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita saling mendoakan. Saya meminta tolong Ibu Nurhaida berdoa bagi kita semua, agar kita semua memiliki kesadaran dan terus-menerus bertekun dalam Kristus. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk kita bagi Kristus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini diberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih buat hari yang baru. Kau ada di dalam setiap hembusan nafas kami. Kau punya rencana besar bagi setiap kehidupan kami. Kau pilih kami dan memanggil kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kau punya rencana menjadikan kami berkat bagi banyak jiwa. Amin. Tuhan, ini kami. Tunjukkan kami di dalam firman-Mu. Karena Tuhan itu adalah Kau sendiri. Memperbarui setiap hari. Saat kami turut apa yang Kau mau.
bukan apa yang kami mau. Berkati kami yang hadir pagi hari ini. Teruslah Engkau berbicara Tuhan kepada setiap kami. Buka mata kami, buka telinga roh kami untuk mendengarkan Engkau. Yang manis, ambil alih seluruh hati nurani kami. Basuh terus kami lewat firman. Jadikan kami Tuhan lebih banyak jiwa. Jadikan kami Bapa penyambung di dalam akan pribadimu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan hanya Engkau Bapa, Engkau kunci. Yang peka. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami hanya sementara. Hidup kami ini singkat Tuhan. Jadi kami mempergunakan waktu yang singkat ini. Tetap hadir dalam mulut kami dapat berbicara yang manis kepada orang. Orang dapat diteguhkan imannya, diangkat imannya, dikuatkan dia Tuhan. Bahkan bertemu dengan seorang. Berikan berkat setiap kami. Hadir dalam setiap rumah kami. Ini kami. Dan sejahtera-Mu terus ada di dalam setiap rumah kami. Engkau Raja dan Tuhan dalam setiap rumah kami. Orang dapat melihat ada Kristus jadi Raja di dalam rumah kami. Terima kasih Bapa. Dalam setiap rumah kami. Apapun yang terjadi dalam setiap masalah yang Kau izinkan, Engkau terbesar, Engkau dahsyat dan perkasa. Terima kasih Bapa. Kami tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus berbicara kepada kami. Untuk menyelamatkan kami. Bapa yang baik, kasih Roh Kudus, kita bersama-sama memberkati hari ini, bersama-sama melakukan apapun. Pegang Engkau Tuhan di dalam setiap hati kami, tempati hati kami, apa yang terutama di dalam hati kami. Untuk mengalir atas pikiran, sistem surga mengalir atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Anak-anak yang Kau titipkan dalam rumah kami, untuk kami pelihara, mereka dalam sekolahan mereka, di dalam pekerjaan mereka, tutup hati mereka dari perkara-perkara yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Kasih berkat-Mu yang sudah Kau sediakan hari ini yang terbaik bagi kami. Ini akan melangkah bersama Tuhan. Depan kami yang akan harapan terus mengalir atas kami. Tadi doa yang terus mengalir. Dilakukan kami. Ditinggikan nama. Terima kasih Tuhan untuk hati anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan untuk hari ini. Berkati Ibu Monica, berkati Ibu Nurhaida, dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami rindu melayani-Mu Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman, untuk setiap hikmat, untuk setiap pewahyuan yang baru pada hari ini yang kami terima. Dan kami gak sabar Tuhan untuk menerima pewahyuan demi pewahyuan yang baru, yang selalu Engkau berikan setiap paginya. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami
pada hari ini. Tiba saatnya kami mau selesai sesi pada pagi hari ini. Biar apa yang kami renungkan, apa yang kami terima dapat menjadi bekal bagi kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri sesi ini. Kita mau angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Pemeliharaan yang sempurna. Sehingga apa yang kita kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil. Dan apa yang kita injak dikuduskan Tuhan bagi kita. Berjalanlah, hadapi hari ini dengan iman kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan yang percaya dan berkati, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.